Di sini ya? Ini boleh berdiri aja lah ya? Berdiri boleh Pak. Berdiri aja lah Pak ya? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya minta berdiri? Karena memang saya pernah jadi guru. Dan hari ini juga masih jadi dosen. Lebih akrab dan lebih apa ya? Lebih familiar kalau seandainya kita berdiri. Terkesan kalau seperti itu duduknya saya kayak pejabat deh. Saya udah nggak pejabat lagi. Mohon maaf ya, saya di sini aja nggak apa-apa. Ini saya langsung atau di mediatori dulu, ini di gimana nih? Boleh? Enggak, karena ada mediator mestinya. Oh ya, ya mediator dulu. Salah saya ini, mohon maaf. Sorry. Langsung aja Pak disampaikan materi. Nah, kalau sudah izin beliau nggak apa-apa. Baik, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya bisa hadir di kampus yang hebat ini. Saya bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang ada dari Damasraya, dari Jambi, atau dari daerah manapun. Ini adalah kali pertama saya nih Bu Dekan masuk ke gerbang ini. Saya udah lama berpikir kapan ya saya bisa datang untuk suatu kebutuhan ke Undari ini. Nah, tadi saya masuk, kemudian kita digiring untuk naik ke sini. Kemudian Bu Dekan menemui kami untuk duduk dulu sementara supaya Pak Rektor bisa ketemu. Nah, sambil duduk saya telepon Presiden Undari ini. Orang yang paling berkuasa di Undari ini. Namanya itu Ibu Butet, Ibu Dr. Alfiana. Dia itu adik saya. Dia itu adalah teman saya. Dia adalah orang gila kedua di Dharmasraya ini. Saya telepon, pagi Bu Butet, saya sudah di Undari. Oi, mangga udah ke Undari. Saya mau meriksa ini Undari semuanya. Ana ke di preso-preso Undari itu katanya. Saya hari ini diundang oleh Al-Hafiz, gubernur ya. Wah, lebih keren ini daripada Mayaldi. Lebih keren ini daripada Gubernur Sumatera Barat. Diundang untuk memberikan suntik anjing gila kepada teman-temannya. Saya bilang, hebat dah kata. Ambo mandi dulu beko sudah tuh mau ke situ kata. Nah, kita akan tunggu beliau. Nah, kenapa saya memberikan apresiasi kepada Ibu Elviana? Ini adalah manusia yang super hebat. Bukan hanya hebat, tapi super hebat. Siapa yang bisa menyangka di Dharmasraya ada universitas? Nggak ada tuh. Dia bisa mendirikan di sini dengan investasi yang sangat luar biasa. Di tengah orang tidak pernah membayangkan bahwa Dharmasraya ini punya kampus. Itu hebat yang pertama. Hebat yang kedua, nyorang Pangkuraji, tamat IKIP Padang, tapi maju di DPR RI, DPD RI dari provinsi lain. Yang orangnya sana mungkin tidak banyak yang kenal, tapi dia terpilih dengan suara terbanyak. Ini nggak ada yang bisa mengalahkan perempuan lagi. Dari DPR RI pindah ke DPD, balik lagi ke DPR RI, balik lagi ke DPD, bantu inyo saya matur negara kok. Ini luar biasa ini, nggak ada yang mampu. Nah, ini adalah tauladan kalian semuanya. Seorang perempuan tapi gigi luar biasa, seorang politikus ulung di tengah gencaran politikus laki-laki dominasi pria di Indonesia ini. Tapi dia mampu mengatakan bahwa perempuan itu bisa hebat dari pria. Tepuk tangan dulu untuk kaum feminim. Orang gila yang kedua di Dharmasraya itu Marlis. Kata orang. Kenapa membuat objek wisata di tengah hutan? Tidak ada orang membayangkan bahwa Dharmasraya ini akan ada destinasi wisata hebat.
tempatnya tidak cocok, jalannya jelek, infrastrukturnya tidak ada, pemandangan dalam apalagi, tapi bisa kita jadikan objek wisata. Ada yang belum pernah ke situ? Ada enggak yang tunjuk tangan yang belum pernah ke Alinea Park? Tunjuk tangan. Mana yang belum ini? Berarti sudah semua. Ini belum. Belum kan? Belum dibawa pacarnya. Nah. Keren Alinea Park itu keren. Kemarin ada Undari syuting ya di situ, Bu ya. Syuting ya, saya nggak tahu dari fakultas apa. Syuting di situ dan kita izinkan. Nggak bayar, saya bilang. Itu bagian dari promosi kita. Nah, ini rugi nih. Yang lain ada yang belum? Tuh di belakang. Oke, kita undang nanti ke Alinea Park. Nah, kenapa Alinea Park itu juga dikatakan sesuatu yang gila? Karena memang tidak ada reasoningnya, tidak ada, alasannya tidak ada membangun objek wisata di situ. Dalam paradigma semua orang, baik Dharmasraya, Jambi atau siapapun, bahwa objek wisata itu harus ditentukan oleh pemandangannya dulu. Apakah di pinggir pantai, di tepi bukit, ada danau, ada sawah. Di sini apa? Kebun sawit, babi yang mau dilihat. Di pinggir irigasi yang airnya sangat bening lagi. Jalan ke situ mulus minta ampun. Tapi ternyata ada sesuatu di situ. Kenapa orang datang ke situ? Bayar lagi ke situ? Karena memang ada sesuatu yang berbeda. Sama dengan kenapa Anda kuliah di sini? Karena memang ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang berbeda. Padahal kan Anda punya pilihan tempat kuliah yang lain. Nah, ini adalah bagian dari strategi entrepreneur sebenarnya. Nanti kita akan kaji itu. Biodata saya tadi sudah disampaikan oleh moderator, ya cukup panjang sebenarnya. Seorang anak petani lahir 59 tahun yang lalu, sudah tua ya, udah punya cucu. Anak 4, cucu 2. Kemudian sekolah di kampung, terus SMP di Sawalunto. Nah, SMP itu saya sudah tinggal sendiri, Bu. Artinya sudah kos. Bawa sambal dari rumah, bawa beras dari rumah. Kalau dulu kan ada bunti ya namanya. Nah, zaman-zaman Ibu nggak ada lagi nih. Zaman kami Ibu Dekan nggak ada lagi tuh. Nah, pulang kampung sekali seminggu bawa sambal, bawa bare, beko dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, nanti Minggu, Sabtu sore pulang lagi, balik lagi seperti itu. Sudah mandiri. Tamat SMA terus ke IKIP Padang. Kenapa saya milih IKIP Padang? Saya enggak mau IKIP Padang waktu itu. Karena saya tidak berbakat jadi guru. Saya enggak mau jadi pegawai negeri. Tapi cuman di situ lulusnya apa boleh buat. Masuklah saya sebagai mahasiswa IKIP Padang tahun 83. 83 sampai 87, karena saya wisuda 87 itu adalah sesuatu perjalanan yang panjang sekali, Pak. 4 tahun itu merasa saya lebih dari 25 tahun. Kenapa? Karena memang saya merasai penderitaan yang saya rasakan ketika seorang mahasiswa itu tidak apa-apanya dengan adik-adik ini. Ini nggak ada wajah menderita satu menit. Ini wajah senang dan bapaknya orang mampu semuanya. Kalaupun tidak mampu, mungkin tidak seperti saya. Saya tidak mungkin ceritakan itu hari ini karena terlalu panjang. Kalau saya ceritakan semua dari Bu Dekan sampai kepada dosen-dosen dan seluruh Anda ini pasti nangis. Pasti nangis. Betapa saya harus merawat orang tua di rumah sakit M. Jamil tanpa sadar 3 bulan, kemudian meninggal. Kita tidak ada saudara, hanya sendiri, anak tunggal. Kemudian di kampus itu tidak punya biaya. Setiap bulan diusir tempat tinggalnya, nginap di sini, diusir, pindah ke sini, diusir lagi, pindah ke sini lagi. Dan itu yang selalu saya lakukan, Bu Dekan. Jadi 4 tahun itu betul-betul sangat menderita. Puncak dari penderitaan itu adalah menerima zakat fitrah. Jadi orang yang berdiri di depan Anda hari ini adalah orang yang pernah menerima zakat fitrah. Kan sudah bisa kita bayangkan bagaimana kriteria orang menerima zakat fitrah.
bukan hanya fakir dan miskin, bukan hanya anak yatim dan piatu, tetapi memang dalam kehidupannya tidak ada lagi tempat bergantung hidup. Anda punya sepatu semua nih, saya enggak. Kalau saya mau pergi ke kampus itu, saya kawan ala pulang kuliah, mau pakai sepatunya pergi ke kampus. Baju siapa yang tergantung di kamarnya saya pakai, itu yang saya pakai ke kampus. Di kampus itu bukan saya belajar, saya di kafe. Di kafetaria saja duduk. Masuk sebentar, isi absen, kemudian keluar lagi. Ini bukan untuk Anda tiru ya. Bukan untuk Anda tiru. Tapi begitu penderitaan yang harus saya jalani untuk menyelesaikan pendidikan 4 tahun itu. Berat Bu Dekan. Berat sekali. Tapi saya kira itu adalah sebuah proses ya Pak Dekan ya. Bapak Ibu dosen, itu adalah sebuah proses. Jangan kita pernah menangisi, jangan kita pernah menyalahkan Tuhan ketika kita mendapatkan musibah. Itu pelajaran pertama. Jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain, jangan sekali-kali kita menyalahkan keluarga dan ngomel bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa kita saja diberi penderitaan seperti ini? Kenapa teman saya tidak? Kenapa dia seberuntung itu? Jalan hidup kita ini berbeda-beda. Ternyata itu kadang-kala dibuat oleh Tuhan supaya kita lebih matang, supaya kita lebih paham tentang hidup kita. Kalaulah saya dulu kuliah seperti Anda kuliah hari ini, saya kira saya akan jadi apanya saya tidak tahu. Nah begitu tamat 87, 5 September tahun 87 Bu Dekan, saya diwisuda bersama dengan teman-teman saya. Tidak ada satupun orang di kampus itu yang saya percaya saya wisuda. Dekan, jurusan, dosen, dan teman-teman saya kuliah itu tidak ada yang saya yakin bahwa saya bisa tamat 4 tahun. Kenapa saya bisa tamat 4 tahun, adik-adik sekalian? Karena saya begitu masuk kampus itu, saya harus meninggalkan kampus neraka ini harus 4 tahun. Itu yang saya camkan di dalam pikiran saya. Saya tidak tahu bagaimana cara tamat itu. Yang penting bagi saya adalah keluar dari kampus itu, lepas dari penderitaan dalam waktu 4 tahun. Itu target yang saya harus pasang waktu itu. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan 4 tahun. Walaupun dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK itu sangat hebat. Berapakah IP saya? 2,24. Syarat lulus bagi saya tidak ada urusan dengan nilai. Nonsen itu nilai A, nilai B, nilai B plus dan A plus, tidak perlu bagi saya. Bagi saya adalah satu lembar ijazah keluar menjadi sarjana, sudah. Itu bagi saya adalah keberhasilan. Oh teman saya IP 3,7, 3,8, 4,7 segala macam, tidak perlu bagi saya, dan saya merasa tidak cemburu. Karena saya tahu kehidupan kita ke depan itu bukan ditentukan oleh IPK. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Keberhasilan saya itu adalah saya keluar dari kampus itu diwisuda dengan IP 2,24. Kalau kini 2,24 itu dibawa melamar kama-kama tidak ada orang dari Mociak lah itu dah. Kau pajako tidak sekolah kau. Kau pajako preman. Apalagi kau jadi pegawai negeri. Nah, tapi alhamdulillah karena kami selama di kampus itu dibiayai oleh negara dalam bentuk ikatan dinas, langsung jadi pegawai negeri Pak. Langsung isi formulir, dikirimkan ke kementerian, menunggu beberapa bulan keluar SK pegawai negeri. Hebat enggak Bu? Tamat dengan 2,24 terima pegawai negeri. Wah itu di kampung saya di Sijunjung itu sudah luar biasa. Anak mak saya tuh lah keluar SK-nya lah jadi pegawai negerinya. Dan itu tersebar ke Sentaro kampung.
Jadi pegawai negeri itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Dan saya pun bangga, tangke harga diri rasanya. Agak beiko jalan seketek. Pegawai negeri golongan 3A. Di mana ditempatkan? Di STM Negeri 1 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara. Saya tidak tahu di mana itu tempatnya. Kata orang di Pulau Samosir. Sebagian kawan mengatakan, itu di Nias semua. Oh sudah gitu. Tapi karena kita berharap ini pegawai negeri ini adalah segala-galanya, ini adalah profesi yang terhebat di dunia, ambil. Dape SK, dape uang jalan. Saya memang tergolong nekat, Bu. Ibu lah menikah? Tahun berapa Ibu menikah? 2020. Setelah berapa tahun tamat kuliah? Setelah 2 tahun S2. Setelah S2. Kalau apa-apa, boleh mau tanya lah. Berapa tahun apa setelah menikah baru berkeluarga? Berapa setelah tamat? Babini itu saya berapa tahun tamat kuliah? Setahun. Kenapa karena dia waktu itu? Dah. Ambo mendekat begitu terima SK kok. Ambo kata laki laku sendiri. Dan itu orang kalian ilmu. 3.000. Laku sekalinya saya baru orang kalian kok menikah. Alun sempat tahun 5 dinaskan, belum pernah tahun 5 bertugas langsung menikah. Hebat tak? Gaji pokok 86.900, tidak peduli ya orang. Pokok itu kan dia cinta. Yang penting menikah dulu. Kasih wajib ya kok. Siapa yang kasih istri kok ini? Mungkin butuh atau wajib juga lagi. Atau ada mungkin di pedek butuh semua mau juga. Tapi yang pasti bukan karena aku ya, karena aku pegawai negeri. Karena status pegawai negeri kok laku dia cewek-cewek. Kalau mau pegawai negeri, itu adalah profesi yang paling menjadikan kerja sebagai orang. Nah, menikah, begitu selesai menikah, malam kau balik, besok paginya, bulan lalu, besok cewek langsung bertolak menikah. Dan istri yang bertolak tidak ada sokok-sokok dari saudara bulan tak itu. Ya, berlayar begitu. Begitu kesejahtera. Kita pendek saja ya. Kemudian begitu dinas di Lubuk Pakam, ternyata Lubuk Pakam itu hanya 26 km dari kota Medan. Tinggal saya di sekolah, kos di situ, mengajar yang baik, kemudian ikut Raja Batam, kan boleh berita dari perawatan ya. Kan SK diterima itu adalah 80%. Untuk 100% itu harus ikut Raja Batam. Saya juara terbaik 1 untuk peserta yang ikut dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari 3 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan. 3 itu digabung Raja Batam, saya terbaik 1. Di kampus 2,8 nilai, tapi butuh Raja Batam terbaik 1. Cuma begitu ke kampus, kembali ke sekolah, DP3 yang paling rendah. DP3 apa? Kenapa? Kalau pegawai negeri itu kan ada penilaian kinerja, penilaian loyalitas, penilaian kinerja dan segala macam itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Ternyata DP3 saya itu adalah nilai yang terendah di antara 18 guru yang ikut jabatan yang sama-sama punya jabatan. Saya mulai proses lagi, tidak adil. Apa yang membuat nilai saya tidak bagus? Dalam Jabatan Sumatera Utara Aceh saja saya terbaik 1. Kenapa di sekolah? Saya terang. Rupanya karena setiap rakyat Anda mengusul, Anda acuk memprotes, Anda acuk memberikan ide-ide yang menurut kepala sekolah itu tidak cocok di pikirannya. Dipegang, Anda terlibat. 1. Yang kedua, istri saya selesai kuliah di Jakarta, balik ke Padang,
dinas di rumah sakit Jambi, karena dia pegawai negeri anestesi, tidak bisa pindah ke suami. Jadi satu-satunya jalan adalah suami harus ke istri. Dalam ketentuan juga tidak boleh. Kepala sekolah tidak mengizinkan. Akhirnya dua pilihan, tetap setia dengan istri atau tambah diisi. Nah, karena saya setia dengan istri, biarlah bolakkan pegawai negeri itu pada bagi saya layak. Jadi betul-betul suami setia. Udah, jadi dengan alasan itu akhirnya saya mengambil keputusan padulah-mulah. Karena di pegawai negeri itu kondisinya seperti itu, aturan banyak, tidak berawal, tidak bisa maksimal. Kemudian tetek dari aturan yang harus diikuti segala macam. Berarti sudah gaji tetek loh. Saya pada tahun 2001 menyatakan keluar dari sekolah, tapi belum berhenti. Karena berhenti itu panjang bukan. Karena SK saya itu mungkin bukan bupati, bukan gubernur. SK kami itu mungkin. Jadi untuk berhenti itu prosesnya cukup panjang. Nah, saya tinggalkan sekolah, saya kembali ke Padang, saya mulai berusaha. Disitulah saya mengerti tentang apa itu usaha. Apakah pendidikan, pengalaman, atau lingkungan saya mempunyai referensi untuk sebagai penjaga sama sekali? Keluarga saya, famili kita, ataupun teman-teman tidak ada satupun yang berprofesi sebagai ekonomi. Jadi betul-betul saya pulang ke Padang karena desakan hidup memulai sebuah usaha tanpa ada referensi pengalaman, pengetahuan, ilmu ataupun doa, termasuk jual modal. Tidak. Apa yang kami lakukan? Jual bibit dari rumah ke rumah. Utang bibit di ribuan yang turun, jodohkan ke rumah-rumah orang, lama balik, bibit baru bayar ke rumah itu. Itu saya cukup lama. Artinya apa? Saya menjual dulu produk itu sebelum saya membeli. Ambobok dan ate kalau mau orang dalam bentuk brosur, dalam bentuk daftar harga, ada gambar-gambarnya, kemudian aku tawarkan ke ibu itu, aku tawarkan ke awak itu, ayo aku pasar nangga ke Batang, apa kok pasarnya dulu di Batang, ibu ke pasar lo rambutan. Nah, total dari jumlah bibit yang dipesan orang itu kan belum dibayar. Saya bawa ke seluruh ke penangkap, saya hutang di situ, baru saya angkat. Terjadi transaksi bisnis. Pokok bibit 1000, ambil jual 3.500, kurang biaya masih beruntung saya 3.000. 2.000. Lebih besar untung saya daripada orang yang membuat bibit. Menjual bibit ternyata lebih besar untungnya daripada membuat bibit. Terjadi transaksi bisnis. 3.500 yang berdua, tapi yang pelantan ke rumahnya pokoknya Rp1.000. Kalau orang ambil bibit kopa bulan-bulan, mulai dari makan biji, memasukkan ke dalam polybag, merawatnya, risiko matinya lagi. Ambo menjual bibit, tidak ada risikonya dong. Ambo jual dulu, baru ambo balik. Untungan 2.000 cik bibit. Ini bisnis. Kenapa bisa? Karena di situ ada kebutuhan, tapi tidak tersambung kepada produksi. Bapak ini butuh bibit, dia ke Lubuk Minturun nggak mungkin dia mencari bibit itu. Tapi ketika saya tawarkan, minatnya itu terbuka, kebutuhan itu terpenuhi, maka dia pesan. Orang yang punya bibit, yang memproduksi bibit, dia ingin barangnya dibeli orang, tapi dia tidak tahu cara menjualnya, menjojo dipanggil jalan di Lubuk. Orang yang datang di situ baru beli. Cuma berapa kapasitas jualan? Itu pelajaran entrepreneur pertama saya. Saya menjual itu baru beli. Jadi kalau kita akan memulai usaha, jangan sekali-kali bercerita tentang apa yang akan kita bisa buat. Itu akan hancur. Tapi pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang saya buat. Ini boleh Anda katakan. Kalau dalam kota Minang,
jual sebelum beli. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa kita jual, bukan apa yang bisa kita jual. Kalau ada orang yang memulai usaha, katanya dia harus membuat bengkel, harus membuat ini, mendirikan ini, itu bukan pengusaha, itu bukan entrepreneur. Seorang pengusaha itu adalah mengambil celah keuntungan dari penjualan. Ketika dia sudah mempunyai akumulasi dana, baru dia bicara tentang bagaimana cara membuat. Itu pelajaran ya. Nah, kita rentetan saja nih Bu, karena saya tidak sehebat Bu Dekan lagi mengajarnya. Nah, dalam perjalanan itulah kira-kira sampai pada akhirnya saya tersesat. Setelah sukses jadi pengusaha di Padang, kemudian buka beberapa perwakilan di Pekanbaru, di Bengkulu, di Jambi, saya tersesat ke dunia lain. Ya, masuk ke politik sampai 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau 2019 kemarin masih banyak nih berseleweran foto saya, termasuk di depan Undari nih. Nah, tapi hari ini saya sudah kembali ke jalan yang benar. Saya tidak mau lagi tersesat di dunia politik itu. Hari ini saya fokus untuk betul-betul konsentrasi mengembangkan kemampuan dan potensi saya yang terbatas ini. Apa itu? Bukan hanya bagaimana saya bisa berusaha dan mengembangkan usaha saya, tidak. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami sudah mendirikan sebuah wadah baru, namanya adalah Alinea Entrepreneur Center. Kami akan mendirikan sekolah pengusaha. Saya jujur resah dengan anak muda. Tetapi jamnya itu saya kira tidak proporsional. Tidak mungkin kita menciptakan pengusaha hanya dengan metode seperti itu. Maka saya sampaikan kepada rektor, ini tidak mungkin iko minyak habis sampai tidak lama. Ya sekedar pengetahuan sih boleh. Sama bimbingan atau rapat-rapat teknis, kemudian narasumber bercerita tentang poin-poin itu. Siapa yang mengarang? Itu bagian kecil negara sih. Jadi saya akhirnya berkomitmen untuk mendirikan sebuah model sekolah yang betul-betul nanti orang itu keluar dari situ dijamin jadi pengusaha. Kalau nggak bisa jadi pengusaha di situ, kita denda. Makanya kami mendirikan sebuah perusahaan namanya PT Alinea Entrepreneur Center. Nama itu diberikan oleh Pak Profesor Wendy, mantan rektornya. Tadinya Alinea Entrepreneur School, tapi ternyata dalam kontrak akta notaris tidak asal berbahasa Inggris. Jadi akhirnya namanya adalah Alinea Entrepreneur Center. Direktur utama saya dan saya menulis. Dan sekolah itu nanti akan didirikan di dalam masyarakat. Tidak jauh dari negara ini, arah ke Situ Lima, insya Allah. Mudah-mudahan dalam orang bersama. Untuk apa itu saya dirikan? Apakah saya untuk mencari duit? Tidak. Itu bukan tempat untuk mencari uang. Itu adalah bagian dari pengabdian saya karena pernah saya jadi guru dan hari ini jadi dosen, dan saya resah melihat anak muda hari ini yang galau, yang tidak tahu harus kemana. Siapa yang bertanggung jawab dengan anak-anak seperti ini? Pemerintah tidak. Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak muda ini. Apakah sistem pendidikan kita yang salah? Sulit juga bertanggung jawab. Memang hanya mahasiswa hari ini diberikan pendidikan standar, kemudian dia keluar, apakah setelah itu dia menjadi apa? Itu adalah urusan kita masing-masing. Sama dengan saya, Anda jangan menuntut Undari nanti Anda tidak jadi apa-apa, bukan kesalahan Undari. Saya keluar dari IKI Padang atau dari UMP dengan IP 2,24, apakah itu kesalahan kampus? Terus lanjut. Nah,
Mindset atau pola pikir adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana kita melihat dunia dan diri sendiri. Jadi adalah cara berpikir kita melihat orang lain, sesuatu yang di luar diri sendiri, dan diri sendiri kita. Bagaimana kita memandang tentang diri kita sendiri dan orang lain, itu adalah mindset. Mindset ini ditentukan oleh pengalaman, lingkungan, pergaulan, dan keseharian kita. Nah, sekarang bagaimana untuk memformat mindset itu? Nah, lanjut, kita persingkat saja. Nah, yang pertama itu adalah informasi yang diterima. Contoh, mana yang masih biasa baca koran? Tidak ada lah ya sekarang baca koran. Kalau dulu-dulu kita baca koran Pak ya. Kan dulu ada koran-koran yang sifatnya hanya kriminal saja. Kalau orang yang suka membaca koran itu, perilakunya juga akan berubah. Kalau orang yang suka membaca-baca di media sosial tentang hal-hal yang bersifat negatif, itu juga akan membuat mindsetnya juga berubah. Jadi mulai hari ini, bacaan yang Anda akan baca itu pun harus dibuat, dipilih. Kalau yang dibaca masalah perceraian, masalah sengketa, masalah segala macam, kau dapat hindari itu. Mungkin sekedar mengetahui boleh, tapi jangan menjadi bacaan rutin. Karena ini ada korelasi dengan apa tuh, figur, termasuk yang kita tonton. Nggak akan maju awak menonton sinetron orang cakap laki bini saya taruh. Itu dirinya yang membuat dia tidak akan bahagia. Karena figurnya itu adalah figur orang yang teraniaya, figur orang yang dikecewakan, dan figur keluarga yang tidak harmonis. Coba lihat, ibu-ibu hari-hari nonton sinetron. Sinetron ujungnya cakap laki bini, pacaran, selingkuh. Itu adalah contoh-contoh tontonan yang tidak sehat untuk otak kita. Jadi melihat perilaku orang lain, lihat aja kesehariannya. Tadi nonton nonton TV One atau nonton RCTI coba kan? Nonton RCTI jam berapa? Jam sekian, pasti sinetron itu. Saya tidak bermaksud melarang Anda nonton sinetron, boleh. Tetapi kalau keseharian Anda tidak nonton itu, Anda rasanya ada yang kurang, itu babayo tuh. Boleh Anda mereview ulang diri Anda. Dan penyakit itu akan menjadi penyakit jangka panjang bagi Anda. Karena itu akan membuat mindset Anda itu menjadi mindset orang yang dengan tidak bahagia. Orang yang penuh konflik, orang yang licik, dan orang yang segala macam. Karena kan sinetron itu apa ibu kan sekalian licik ya. Ada yang kelicikan yang ditampilkan di situ, ada yang baik, ada yang orang tukang ganggu suami orang, dan segala macam. Dan kalau itu yang kita masukkan ke dalam otak kita setiap hari, maka dia akan bersemayam di atas, di bawah sadar kita. Dan itulah yang akan tertransfer nanti melihat laki-laki, kok apa sama aja pajan di sinetron tuh. Jadi tontonan, bacaan, kemudian juga figur idola kita itu akan menentukan bagaimana mindset kita. Kenapa pegawai negeri itu sulit berpikir lebih maju? Karena memang lingkungan kerjanya membuat dia tidak bisa maju. Kalau gak telonson seketek beko aktifnya, pimpinannya lah pikir lah, kok kegantian ambolo kok. Jadi kinerja itu dibatasi dengan aturan-aturan yang membuat orang tidak bisa leluasa untuk berkiprah. Dan akhirnya itu membuat dia, ya udahlah, apa dosa lah. Yang penting gaji mau tiap bulan. Begitulah kondisinya. Jadi bagaimanapun caranya membuat pegawai negeri itu tidak akan pernah bisa naik kinerjanya. Karena mindsetnya sudah rusak. Nah, kenapa? Tidak disadari.
Karena figur idolanya itu juga seperti itu. Figur idolanya siapa? Dia orang di dalam lingkungannya. Kemudian adalah lagu yang didengar. Kalau laman dayu-dayu punya dangdutnya segala macam kayak ya udah. Ambo ya ndak bu. Ambo kalau mendengar dangdut sopir ambo punya ambo matian cak. Bukan saya tidak suka dangdut. Suka sih. Tapi kesukaan itu tidak membuat otak kita masuk dia. Sekedar didengarkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Inyo kalau ndak mendengar nyanyi dangdut ndak muanya dah. Itu ialah susah. Jadi lagu yang didengar itu akan masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita. Maka nyanyi pun harus kita filter sebenarnya. Bisa dipahami ya? Tadi untuk menghilangkan mental block sudah, nanti boleh anda perbanyak ini. Untuk membuat mindset anda itu, mengubah mindset ini, yang ketiga itu adalah lagu yang didengar. Bacaan, tontonan, kemudian idola, kemudian adalah lagu yang didengar. Itu akan gampang masuk ke dalam pikiran bawah sadar-sadar. Karena dia didengar, dirasakan, dan dihayati. Tapi kalau sekedar mengecek-ngecek, saya enggak. Tapi kalau lagu, bacaan, idola, itu dia meresap ke dalam pikiran bawah sadar kita. Itu yang membuat orang kadang-kadang jadi akhirnya terbiasa dengan itu. Kemudian yang keempat itu adalah afirmasi. Nanti kita akan berikan afirmasi pada Anda. Lanjut. Nah, ini baru kalau mental block Anda sudah dikurangi atau sudah dibuang, mindset Anda sudah Anda robah, baru kita tentukan bagaimana menentukan masa depan Anda. Bagaimana cara mengubah masa depan Anda. Masa depan itu bisa dirubah kok. Anda bisa merekayasa masa depan dari hari ini. Salah satu yang tadi, Anda menggiring ke depan Anda akan berpenghasilan 100 juta. Di mana itu kejadiannya nanti kita nggak tahu. Tapi apa yang kita terima hari ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, itu adalah bagian dari apa yang kita pikirkan. Nah, itulah yang kita nikmati hari ini. Nah, sekarang 3 cara mengubah masa depan. Gampang-gampang saja. Jan picayo bana kece urang. Jan danga bana kece urang. Karena orang itu bukan diri kita. Dia akan berbicara berdasarkan kepentingannya, bukan kepentingan kita. Jangan larut kita dengan kata orang. Ini yang kadang-kadang kita paling sulit Pak ya. Nih. Dia balu kece ibu dekan besok tu komodeko, balu kece apa ibu dosen ko, balu kece kawan awak, balu kece tetangga awak, balu kece ama awak, balu kece pacar awak. Kenapa tidak kita katakan apa kata kita? Terus di mana kata kita? Jadi mulai hari ini jangan terlalu menghiraukan kata orang. Sama dengan saya ketika mengambil keputusan strategis, saya tidak perlu berdiskusi. Negara kok kadang-kadang tak maju-maju, Pak Dek berdiskusi tarui saya. Diskusi itu tidak menghasilkan apa-apa. Hasilnya perdebatan. Harta perdebatan itu menimbulkan goresan perasaan. Itulah juga penyebab kenapa koperasi di Indonesia ini tidak ada maju-maju. Karena pemimpinnya banyak, seluruh orang mengecek. Tidak maju dia. Jadi tidak ditemukan lagi marwah atau roh yang disebut dengan Bung Hatta koperasi itu. Keputusan tidak bisa diambil. Kami juga punya koperasi Pak. Saya sekretaris Kopus Sumatera Barat, koperasi terbesar di Sumatera Barat. Dengan SHU, saya mohon maaf, lebih 10 miliar setahun. Tidak ada koperasi yang sebesar itu Sumatera Barat. Tapi tetap saja hal-hal strategis itu sulit diambil keputusan. Pada pengurusnya itu adalah pengusaha semua. Ketuanya
Haji Basril Jabar yang punya Rian Singgalang. Mati. Baterainya nih. Sekretarisnya saya. Tetap saja susah. Begitu juga barangkali mungkin di dalam apa? Peace. Anda merasa berat nggak kadang-kadang memimpin organisasi ketika akan mengambil keputusan strategis? Iya kan? Itu dia. Nah, di sini dituntut leadership kita. Jadi tidak semua orang itu harus kita dengar juga. Mana yang kira-kira ini akan menguntungkan atau mungkin ini ada pendapat pribadinya. Jadi banyak pikiran, banyak pendapat tidak terlalu penting. Yang penting banyak pendapatan. Aguno pendapat banyak pi tidak ada. Yang penting pendapatannya bukan pendapatnya. Nah, yang banyak di Indonesia kok kini kan pendapat yang banyak. Pendapatan tidak ada. Berdebat, berdiskusi, dirumuskan sudah tidak jalan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah move on. Move on ini kan bahasa Anda. Kalau ada sesuatu kejadian yang menyakitkan, ya sudah, lupakanlah. Anda putus dengan pacar, cari yang lain, lupakan dia. Ada sesuatu yang tidak mengenakan dengan teman, Anda rasa tadi berdebat dan kemudian agak sedikit tajam, sudah, lupakan. Karena terlalu lama itu akan mempengaruhi kepada pikiran kita. Jangan rusak hal-hal seperti itu pikiran kita. Dan yang terakhir itu, mana dia? Persisten. Siapa yang tahu persisten? Hadiah voucher. Gigi. Oke, ada yang tahu lagi? Persisten. Hadiah voucher lagi, tadi udah 2 voucher Maya. Catat Ma. Apis 1, Rapis 1, tadi siapa? Dewi 1 ya. Siapa yang tahu tentang persisten? Nggak ada yang tahu sih. Sulit, apakah sulit bahasa itu? Atau mungkin Anda tidak pernah menggunakan ya? Kalau sholat 5 waktu itu konsisten. Kalau makan 3 kali sehari, konsisten. Kalau Anda olahraga, misalnya angkat berat, hari ini angkat 10 kilo setiap dari pagi sampai sore, kemudian besok naik jadi 15 kilo. Itu apa namanya? Kemajuan. Ada kemajuan kan, ada progres. Itu yang persisten. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tetapi ada progres. Bukan sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang tapi dia konstan saja. Seperti sholat, tidak mungkin kita buat 6 kali. Dia hanya ditentukan 5 kali dalam 1 hari 1 malam yang wajib. Kalau yang sunat boleh. Itu namanya konsisten. Adik-adik kuliah dari pagi sampai sore, kemudian jadwal besok juga dari pagi sampai sore, itu nama konsisten. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang secara terus-menerus tetapi ada kenaikan atau ada penurunan misalnya, itu dinamakan dengan persisten. Jadi yang dikerjakan terus-menerus tapi kita tingkatkan. Kalau latihan berat beban, angkat berat, hari ini 10 kilo, besok 15 kilo, besok lagi 17,5 kilo, besok lagi atau bulan depan 20 kilo, itu namanya persisten. Jadi sesuatu yang kita terus laksanakan tetapi diupayakan terjadi peningkatan. Paham ya? Sudah semua dicatat? Coba dibaca dulu yang cowok di sana. Ya. Ya, baca. Tepuk tangan. Anda ulang lagi. Baca. Ya. Afirmasi hebat. Aku sangat mencintai diriku. Aku sangat berbahagia. Aku sangat pasti bisa. Aku pasti bisa. Oke? Anda?
afirmasi hebat. Aku sangat mencintai diriku, aku berbahagia, aku pasti bisa. Sekarang saya pandu semua, kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Saya akan pandu untuk membuat afirmasi ini menjadi kebiasaan kita. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang duduk. Termasuk yang di belakang tuh. Ya, siap. Ini kata-kata sederhana, tapi ini adalah kata-kata mukjizat. Ini adalah kata-kata hebat yang akan membuat masa depan Anda dan diri Anda menjadi orang hebat. Hari ini Anda boleh tidak percaya, tetapi yang saya minta Anda adalah Anda lakukan secara persisten. Apa yang dimaksud dengan persisten adalah setiap hari Anda lakukan, tapi terus menerus itu ditambah jumlahnya. Kalau hari ini 5 kali, besoknya 15 kali, besok lagi 20 kali, dan seterusnya. Anda buatlah ukurannya untuk diri sendiri. Bagaimana cara membacanya ini adalah dalam hati setelah sholat, atau ketika Anda akan tidur, atau pada saat Anda baru bangun. Jadi camkan di dalam otak kita masing-masing dengan kata-kata ini. Dan kata-kata ini kita baca dengan penuh energi, kita hayati. Mari kita baca bersama-sama dulu dengan suara keras, dengan lantang, dan keluarkan energi Anda semuanya. Jadi tidak ada boleh tagad-dua-gaduh. Keluarkan suara Anda selantang-lantangnya, supaya energi itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke? Aku sangat mencintai diriku. Aku sangat mencintai diriku. Aku berbahagia. Dan aku pasti bisa. Kita ulang. Aku sangat mencintai diriku. Aku sangat mencintai diriku. Aku berbahagia. Dan aku pasti bisa. Terus Anda pandu. Terus, ya, Anda pandu. Aku sangat mencintai diriku. Aku sangat mencintai diriku. Aku berbahagia. Aku berbahagia. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Baik, silakan duduk semua. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, ini adalah kata-kata yang harus Anda pakai setiap hari. Apakah Anda sesampai di kampus sebelum belajar, atau ketika sedang belajar konsentrasi Anda terganggu, Anda baca ini dalam hati. Jangan ada teriak-teriak. Begitu. Upayakan kalau Anda zikir 33 kali setelah sholat, upayakan juga ini minimal sama dengan itu. Tapi setelah zikir dan setelah mendoakan orang tua. Jadi sebelum Anda berdiri, Anda baca ini. Ini insya Allah. Ini insya Allah. Dan sekali lagi, ini insya Allah akan menolong Anda, mengantarkan Anda menjadi orang hebat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kalaulah seusia Anda ini kemarin mendapat hal seperti ini, mungkin saya tidak berdiri di sini. Tapi saya mendapatkan hal-hal seperti ini setelah saya dewasa dan setelah berumur. Dan itulah yang saya pakai setiap hari, sehingga ada saja jalan yang tidak tahu, Tuhan itu memberikan jalannya. Jadi kita tidak akan lagi ada penyesalan, ada kekesalan, dan ada kekecewaan ketika sesuatu yang kita lakukan itu tidak berhasil. Dan kita akan bisa memahami bahwa ketidakberhasilan itu adalah sesuatu yang dibelokkan oleh Tuhan, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya apa? Saya anggota DPRD 2 periode, ketiga itu saya maju lagi tidak terpilih, kalah. Pasti kecewa kan? Tapi ternyata itu yang terbaik.
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan keluarga saya. Kalaulah kemarin masih terpilih menjadi anggota dewan, nggak mungkin itu alinea par itu jadi. Nggak mungkin saya juga berdiri di depan ini. Nggak mungkin juga saya menggaji sekian banyak orang Darmasraya bekerja di situ termasuk Rama ini. Nggak mungkin juga saya mendirikan perusahaan sedemikian banyak dan kemudian sampai ke berbagai provinsi di Indonesia. Nggak mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh. Dan akan banyak contoh-contoh yang lain yang akan Anda alami. Dan kita masing-masing itu akan menerima perilaku yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ini pamungkasnya. Dari semua cerita saya tadi dari awal sampai akhir itu, kalau Anda ingin sukses, yo bakawan dia orang sukses lebih sukses dari awal. Bukan kita memilih kawan, tetapi kawan kita sehari-hari itu akan menentukan cara berpikir kita. Itu intinya. Ada yang berkawan, ada yang bersahabat. Maka bersahabatlah Anda dengan orang yang lebih sukses. Bagaimana cara aplikasi dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda tentukan sendiri. Ini kesimpulan kajinya. Dari seluruh proses yang kita ceritakan tadi itu, kesimpulan kajinya seperti itu. Nah, terakhir sebelum ini barangkali kita tanya jawab ya. Nanti kan mungkin ada sesi tanya jawab. Saya akan mengunci pikiran kita, akan cuci otak kita dengan sebuah audio terapi. Nanti tolong dimatikan semua lampu ini. Saya akan pandu Anda semuanya. Boleh dimatikan, buka mah. Semua dalam kondisi duduk, tetapi tidak menyandarkan punggungnya ke kursi, supaya Anda tidak tertidur. Karena ini akan rileksnya membuat kita tertidur semuanya. Ya. Yang di belakang tolong dimatikan. Oke. Sebentar mah. Nanti saya akan memandu Anda untuk memejamkan mata. Setelah itu nanti akan dipandu oleh audio ini. Audio ini akan memandu kita semua dan termasuk juga Bapak Ibu guru. Saya ajak untuk bersama-sama kita, termasuk juga saya nanti. Kita akan mendengarkan dan tidak ada boleh yang bersuara. Karena kalau ada yang bersuara akan mengganggu konsentrasi yang lain. Ini adalah rileks. Kemudian audio terapi ini akan merubah pikiran bawah sadar kita. Sudah ya semua, mati lampu ya. Oke, dalam kondisi tenang, rileks. Anda tidak boleh punggungnya disandarkan. Silakan diputar Rama. Ayo pejamkan mata semuanya ya. Selamat datang di audio hipnoterapi menghancurkan blok mental sukses. Cara menggunakan audio hipnoterapi ini adalah Anda persiapkan satu goal atau tujuan sukses Anda. Contoh, jika Anda menginginkan mendapatkan income 100 juta rupiah per bulan, maka itu menjadi goal sukses Anda, sehingga kita bisa menghancurkan blok mental penghalangnya. Atau jika goal Anda adalah bicara di depan umum dengan bagus, maka itu menjadi goal Anda. Jadi, sebelum melanjutkan, persiapkan dulu satu goal yang Anda ingin hancurkan blok mental suksesnya. Ada 3 tipe mental block yang muncul pada saat nanti Anda melakukan. Gara-gara pembungkusan, aku jadi BM. Silakan Anda duduk atau berbaring dengan nyaman. Pastikan Anda berada dalam posisi yang aman. Sekarang, silakan Anda tutup mata.
Dan biarkan seluruh tubuh Anda sangat rileks. Anda rasakan seluruh tubuh Anda, dan Anda biarkan seluruh tubuh itu lemas, rileks. Silakan tarik nafas panjang, lalu hembuskan pelan-pelan. Biarkan di setiap hembusan nafas Anda juga buang semua rasa lelah Anda, semua ketegangan tubuh Anda, semua kepenatan, semua beban pikiran Anda lepaskan. Biarkan semua itu diserap oleh tanah, seperti tanah menyerap air hujan. Biarkan tubuh Anda beristirahat. Persilahkan tubuh Anda untuk beristirahat sekarang. Seolah Anda ngomong kepada tubuh itu, tubuh, kau kuizinkan untuk istirahat sekarang. Rileks, lemaskan semua ketegangan. Istirahatlah tubuh. Bagus. Lalu Anda buat kelopak mata Anda sangat rileks. Begitu rileks sehingga Anda malas untuk membukanya karena sedang sangat rileks. Seperti di kondisi di mana Anda begitu mengantuk, lalu ada orang panggil Anda tidak mau membuka mata karena begitu nyaman ditutup. Buat kelopak mata Anda serileks itu. Sekarang kelopak mata Anda silakan Anda tes untuk coba buka, tapi Anda jangan buka karena sedang sangat rileks. Anda naikkan saja alis Anda ke atas. Very good. Kelopak mata Anda sudah rileks sekarang. Alirkan rasa rileks itu ke seluruh tubuh Anda, mulai dari kepala, badan, tangan, sampai kaki. Sangat nyaman, sangat rileks. Seolah seluruh tubuh itu Anda letakkan dengan sangat rileks di kursi, di sofa, atau di tempat tidur. Sangat rileks. Tubuh Anda mungkin saja lelah karena seharian bekerja. Sekarang istirahatkan tubuh itu. Dia sudah bekerja dengan sangat baik. Beri dia hadiah untuk rileks, untuk istirahat. Istirahatlah tubuh. Aku mengizinkanmu
Istirahat, karena aku menyayangimu. Istirahatlah. Very good. Lalu, Anda hitung di dalam hati Anda dari 1 sampai 3. Setelah angka 3, Anda stop berhitung dan lenyapkan angka-angka berikutnya karena pikiran Anda mau rileks sekarang. Silakan hitung dalam hati dari 1 sampai 3. Stop berhitung. Lenyapkan semua angka. Jangan berhitung lagi. Let go. Dan biarkan pikiranmu sekarang semakin rileks. Semakin rileks. Saya akan hitung mundur dari 5 ke 0. Seiring hitungan mundur saya, Anda buat tubuh dan pikiran Anda semakin rileks. 5. Biarkan seluruh tubuh itu rileks sekarang. 4. Tubuh rileks, maka pikiran pun lebih rileks. 3. Semakin rileks. 2. Sangat rileks. 1. 0. Semakin rileks. Sekarang saya ingin Anda pikirkan goal atau tujuan Anda. Lalu goal dan tujuan Anda teriakkan di dalam hati Anda. Contoh, jika goal Anda adalah mendapatkan income 100 juta rupiah per bulan, maka itu Anda teriakkan di dalam hati Anda seperti, saya memiliki penghasilan 100 juta rupiah. Teriakkan goal atau tujuan Anda di dalam hati Anda. Lalu tunggulah mental block yang keluar. Jika Anda tipe visual, maka akan ada muncul gambaran-gambaran batin penghalangnya. Jika Anda tipe auditori, maka mungkin akan muncul kata-kata di dalam pikiran Anda. Jika Anda tipe kinestetik atau rasa, mungkin langsung muncul di perasaan Anda perasaan-perasaan negatif. Jika itu terjadi pada Anda, jika itu Anda adalah visual, maka hancurkan, bersihkan halal sampai bersih. Jika Anda tipe auditori, maka kecilkan suara itu, bisukan menjadi tidak ada. Jika Anda adalah tipe kinestetik atau rasa, maka hembuskan terus rasa itu keluar dari diri Anda sampai bersih. Lakukan hal itu karena semua mental block adalah ilusi. Itu tidak ada, tetapi menjadi ada di dalam batin Anda. Karena itu dia menjadi mental block.
hembuskan, hancurkan, lepaskan, sampai bersih. Sampai bersih. Itu bukan milik Anda. Mental block adalah kotoran, bukan milikmu. Dia menghalangimu. Keluarkan, bersihkan, bebaskan diri Anda dari mental block itu sampai bersih. Bagus. Anda telah melepas, menghancurkan mental block sukses Anda. Sekarang, pikirkan lagi goal atau tujuan Anda. Teriakan di dalam hati Anda. Dan tunggulah reaksi dari batin Anda. Jika mental block itu masih ada, dia akan muncul. Dan jika dia muncul, let go, lepaskan, hancurkan, sampai musnah, sampai bersih, sampai tidak ada lagi. Terus hancurkan sampai bersih. Mental block itu yang selalu menghalangi Anda mencapai cita-cita Anda. Bebaskan diri Anda dari mental block itu sekarang. Itu bukan milikmu. Dia menghalangimu. Jangan izinkan ada di dalam pikiran dan batinmu. Lepaskan, keluarkan, hancurkan, bersihkan, let go, keluarkan. Lakukan ini sepenuh hati, karena hanya Anda yang bisa melakukannya. Bebaskan diri Anda sampai bersih, sampai plong, sampai lega. Bagus. Anda telah melepas, menghancurkan mental block sukses Anda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali di sesi kalau masih ada yang perlu. Terima kasih. Aduh, saya juga capek dia. Marlis MM selaku CEO Alinea Group. Beri tepuk tangan kepada beliau. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen karena telah mengapresiasi Bapak Haris karena ia telah menyampaikan materi yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin materi yang Bapak sampaikan tadi sudah lengkap dan terperinci, yaitu tentang perjalanan hidupnya, tentang mental block, bagaimana mengatasi mental block dan menghilangkan mental block pada diri kita, khususnya para mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha muda yang sukses. Mungkin Pak, izin saya akan bertanya beberapa pertanyaan karena materi tadi saya rasa sudah cukup lengkap dan terperinci. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan saja. Yang pertama, bagaimana seandainya kita punya jiwa usaha yang membara, tetapi kita mengalami kegagalan, dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan jiwa usaha tersebut
setelah mengalami kegagalan? Mohon dijawab. Yang lain barangkali ada yang bertanya juga biar sekaligus. Ada. Nah, aku di belakang tuh, tolong dibantu. Tadi bagaimana mengatasi kalau seandainya gagal ya? Kalau boleh diizinkan yang bertanya ini ke depan aja bertanya, biar dilihat dulu oleh teman-teman. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Agak geser ke sini wabarakatuh. dekat speaker nggak bisa. Perkenalkan, nama saya Andi Permana, saya semester 4 Pak. Izin bertanya sebelumnya kepada Bapak mengenai tentang bagaimana sebagai seorang entrepreneur itu ketika kita saat ini menjalani kuliah, tentunya saja nanti ketika setelah lulus kita akan mempunyai sesuatu pandangan, kita mau langsung kemana. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, bagaimana ketika kita setelah lulus kuliah ingin menentukan bagaimana sih caranya sebagai seorang milenial muda dengan adanya perkembangan zaman yang terus meningkat, melihat situasi dan kondisi supaya kita nantinya dalam menjalankan suatu usaha kita dapat melewati rintangan-rintangan tersebut dengan baik dan tidak patah semangat dengan adanya kegagalan-kegagalan tersebut Pak. Mohon untuk penjelasannya sedikit Pak. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, bagus. Saya jawab dua dulu ya. Ini hampir sama ya pertanyaan. Kalau kita berusaha terus terjadi kegagalan apa sih tadi? Itu ya. Tadi saya namanya? Panggilan? Rahayu. Oke. Rahayu dan kemudian yang tadi siapa? Andi ya, Andi. Oke. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak pernah gagal. Gagal itu adalah bagian dari sebuah vitamin. Gagal itu adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Kalau bisa memang kita gagal dulu. Dan dari kegagalan itu akan ada terapi kita. Jadi tidak boleh seorang pengusaha itu takut gagal. Takut ditipu, takut salah, takut gagal, takut tidak sukses. Itu mesti kita jalani. Kegagalan itu tidak membuat kita sakit, tetapi kegagalan itu menjadi obat bagi kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Saya tadi contoh Rayu, ketika saya kalah di pileg itu, saya pernah juga pileg di Kabupaten Singgung jadi wakil bupati, kalah, kemudian kalah lagi kemarin menjadi calon anggota DPRD provinsi, kalah. Apakah kita akan menangis, apakah kita akan kecewa dan akan kita meratap terhadap itu? Enggak perlu. Ini adalah sebuah proses yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa lebih kuat. Jadi jangan pernah Anda bermimpi jadi pengusaha dan berniat untuk tidak pernah gagal. Justru kalau bisa kita dapat kegagalan, sehingga dengan demikian kita akan menemukan kesuksesan itu. Kesuksesan itu kan bukan sesuatu yang gampang. Kesuksesan itu adalah sesuatu upaya yang diraih setelah kita melakukan segala ikhtiar kita dengan sungguh-sungguh. Termasuk proses tadi, menghilangkan mental block, merubah mindset, sehingga proses kegagalan itu bisa kita eliminir. Jadi tidak perlu Rahayu takut gagal, dan tidak perlu tadi Andi, bagaimana kita memulai usaha, mestinya dari sekarang aja Andi. Anda bisa kok jadi pengusaha ketika mahasiswa. Apa yang bisa Anda usahakan? Banyak. Sekarang mudah sekali untuk jadi pengusaha.
saudara Ramadan ini yang tukang foto-foto ini bekerja di tempat kami, tamatan dari Politeknik Caltech Riau, bekerja sebagai tim IT di Alinea, tetapi dia juga pengusaha. Di depan ini ada usahanya ini, TS yang jualan di pinggir jalan itu 5.000. Enggak urusan kita 5.000-5.000-annya, tapi adalah prosesnya. Dari mana Rama mengerjakan itu? Dari internet. Dan siapa yang menjalankan? Orang lain, bukan dia tetap bekerja sebagai karyawan di Alinea. Nah, begitu juga Anda sebagai mahasiswa tidak ada halangan untuk menjadi pengusaha. Dan ini adalah bagian dari sebuah proses. Nah, ketika Anda tamat, nanti Anda tinggal tanda tangan. Belum tentu usaha yang kita awali itu akan terus menjadi usaha yang akan menjadi usaha permanen kita, belum tentu. Biar aja kita mulai dulu, gagal di situ nggak apa-apa, nanti kita akan temukan lagi. Yang tidak boleh itu adalah tidak mencoba. Jadi kalau kata Bob Sadino, Bapak Entrepreneur Indonesia, itu adalah bagaimana cara memulai usaha? Caranya adalah mengerjakan, tidak bertanya. Jadi laksanakan saja apa yang Anda pikirkan, apa yang menurut Anda bisa, jalankan. Dan nanti Anda akan menemukan stylenya, Anda akan menemukan habitnya, Anda akan menemukan cara yang efektif begitu. Tidak ada orang yang bisa mengajarkan seseorang itu bisa menjadi pengusaha secara khusus. Dia hanya bisa membimbing bagaimana menjadi seorang pengusaha. Jadi saya kira sudah terjawab. Gagal biasa aja rayu. Anda juga pernah putus cinta barangkali, tapi bukan berarti kita kiamat setelah putus cinta dengan itu ya udah nggak jodoh gitu kan. Nah, jadi terima saja sebuah kegagalan itu adalah sebuah keniscayaan. Oke ya. Yang lain masih ada? Ya, yang di tengah. Oke, mohon dibantu. Bantu ke depan saja. Biar juga nampak oleh Bu Dekan dan Pak dosennya supaya nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan Pak, nama saya Muhammad Syahrul, Prodi Hukum semester 8. Di sini saya banyak sekali mendengarkan materi Bapak bagaimana membangun mindset dan cara mengatasi mental block. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa sih yang sebenarnya kunci menjadi seorang pengusaha? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke makrifat ini. Pertanyaannya langsung ke makrifat. Kunci menjadi pengusaha itu, kunci menjadi seorang entrepreneur itu adalah mengerjakan. Itu saja. Laksanakan, mulai, action. Jadi tidak ada kunci selain dari itu. Itu pembuka kunci, itu kunci pembuka Pandora, kotak Pandora. Di dalam kotak itu akan ada kesuksesan. Kita tidak bisa mengambil kesuksesan itu ketika kita tidak buka kuncinya. Kuncinya apa? Mulai. Kerjakan. Tidak ada modal, nggak apa-apa. Bisa dengan cara saya, jual dulu sebelum beli. Atau ada modal sedikit, kerjakan apa yang bisa seperti Ramadan. Jual TS pinggir jalan tapi orang yang mengerjakan. Pengusaha itu. Nggak apa-apa, kecil-kecil dulu. Berapa omset Rama sekarang? Berdiri Rama. Biar dilihat juga mana tahu nanti cewek-cewek di sini hati, kalau pengusaha kok dilamar saja. Gagah, pintar. Berapa omsetnya sekarang? Alhamdulillah saat ini sudah mencapai 1.500.000 per hari. Berapa cabang? Berapa tempat? Saat ini udah 3 Pak, 3 cabang. Coba ceritakan bagaimana Rama memulai itu. Memulai. Pertama kali memang terinspirasi dari melihat di internet. Ada salah satu franchise yang lumayan unik. Kalau biasanya kan TS kita lihat di pinggir jalan itu kan TS biasa. Jadi saya mencoba sesuatu yang baru. Jadi TS ini ada berbagai macam rasa. Ada rasa strawberry, ada rasa macam-macam. Jadi saya mencoba buka
di Damasraya gitu. Salah satu. Tiga tempat ya? 3 cabang Pak. Kalau 1.500.000 per hari itu berapa keuntungan? 1.500 keuntungan hampir 60% Pak. Luar biasa. Masih kerja di Alinea, dia bisa berpenghasilan di luar dia, gaji lebih besar daripada kerja di Alinea. Hebat. Cara zaman jual TS di tepi jalan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan ininya. Bekerja dengan proses dan orang lain mengerjakan. Yang mengerjakan kalau pengusaha itu adalah orang lain mengerjakan, jangan kita. Kalau kita mengerjakan itu namanya tukang, sama dengan dokter. Dokter uangnya banyak, jasanya besar, tapi kalau sakinya tidak bisa graduate, itu tidak masuk. Tidak bisa disebut bisnismen. Orang menggali di kadai, nyetungguin buka kadai dari pagi sampai sore itu tidak bisnismen. Itu tidak pengusaha, itu pedagang. Yang saya minta anak-anak kita ini adalah Bu Dekan untuk jadi pengusaha. Kita punya ide, orang lain yang menjalankan sesuai dengan format yang kita tentukan. Itu yang pengusaha. Kami punya kandang ayam klosos, kalau Anda pernah kalinya, kan yang panjang itu kan kandang ayam. Isinya 50.000 ekor. Investasi yang cukup besar. Diurus hanya oleh 4 orang. Anak buah kandang di atas 2, di bawah 2. Pernahkah saya mengurus itu? Saya enggak pernah saya mengurus itu. Mau masuk ayam tengah malam, mau panen ayam subuh, kapan dipanen, di mana dijual, kemudian siapa yang mengurus. Bahkan enggak ada urusan saya. Cuman sistemnya kita pegang. Termasuk juga kami punya gas LPG di sini, agen gas LPG. Siapa yang menjalankan? Ada timnya. Saya tidak pernah ngurusin itu setiap hari. Maka seorang pengusaha itu dia bisa mendapatkan uang dari mana saja tanpa dia mengerjakan. Itu yang pengusaha. Yang kita tuntut hari ini oleh Bapak Ibu Desen dan Ibu Dekan adalah bagaimana Anda jadi pengusaha, bukan jadi pedagang. Kita bedakan dulu ya jadi pedagang dengan jadi pengusaha. Kalau jadi pedagang tuh dari pagi sore mengalir itu, tuh pulang beko lalaki badan besok pagi ulang lagi mati Pak. Jangan itu. Kenapa orang Sumatera Barat tidak pernah hebat? Karena jiwa dagang, pedagang bukan pengusaha. Kenapa orang Cina hebat? Karena dia pengusaha. Yang kita tiru hari ini adalah orang Cina, bukan jiwa dagang orang Padang. Orang Padang memang hebat berdagang, tetapi dia tidak akan pernah besar kecuali dia jadi pengusaha. Selagi awak nama ngarajuan seorang, itu namanya tukang. Tukang menggali, tukang dokter, tukang rumah, tukang batu, tukang kayu, dan tukang kelas, macam-macam. Kita dengan kondisi yang ada, kita harus menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Saya kira cukup lah ya. Cukuplah, karena kalau dibahas terus nggak selesai ini satu hari Bu Dekan. Jadi hari ini saya kira cukup ya Bu Rahayu ya. Masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa disimpan saja pertanyaan, karena yang diperlukan bukan pertanyaan, yang diperlukan adalah action. Kalau Anda ingin mencari pengusaha serius, datang ke Alinea, kami akan bantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sesi tanya jawab sudah cukup. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk jawaban-jawabannya. Semoga jawaban beliau bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita kembalikan ke moderator kembali. Beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada beliau.